Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Dualpito, semester 3C akan mereview materi Hukum Pidana Lanjutan, melanjutkan bab 5 dengan dosen Ibu Profesor Dr. Hajah Yani Nuraini SMH dan asisten dosen Bapak Dr. M. Randy Aridhayandi SMH. Pada bab 5 ini akan menjelaskan alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana. Yang pertama, alasan hapusnya kewenangan menuntut tidak adanya pengaduan pada delik aduan atau kelas delik. Yang kedua, nebis in idem pada pasal 76 KUHP. Yang ketiga, matinya terdakwa pada pasal 77 KUHP. Yang keempat, daluarsa atau pasal 78 KUHP. Lalu yang kelima, penyesalan di luar beracara atau abjoining within proses pada pasal 82. Selanjutnya adanya abolisi dan amnesti diatur di luar KUHP. Lalu tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Dalam buku 1 KUHP tidak ada pengaturan khusus tentang delik aduan, melainkan diatur dalam buku 2 KUHP tentang kejahatan. Sedangkan dalam buku 3 tidak dikenal adanya delik aduan. Lalu ada macam-macam delik aduan. Yang pertama, delik aduan mutlak atau absolut, suatu delik atau tindak pidana yang karena sifatnya sendiri dari kejahatan, maka hanya dengan pengaduanlah baru dapat dituntut. Selanjutnya, delik aduan relatif, delik aduan yang tidak bergantung pada sifat kejahatan, melainkan pada hubungan antara si pelaku dengan kejahatan itu atau pembantunya dan orang yang dikenai kejahatan itu. Lalu keistimewaan atau kekhususan delik aduan absolut. Yang pertama, delik aduan absolut yang diadukan adalah peristiwa hukumnya. Yang kedua, dalam delik aduan absolut pengaduannya tidak dapat dipisah-pisahkan. Artinya dengan adanya pengaduan berarti berlaku untuk semua pelaku kejahatan, walaupun tidak disebutkan satu persatu. Oleh karena itu, dalam delik aduan yang absolut, pengaduan mutlak harus ada, sebab tanpa pengaduan pelaku dan peserta lainnya tidak dapat dituntut. Lalu dalam delik aduan relatif, yang diadukan adalah orang yang disangka telah melakukan tindak pidana. Yang kedua, dalam delik aduan relatif, pengaduannya dapat dipisahkan. Artinya pelaku atau peserta kejahatan tidak dapat dituntut apabila tidak disebutkan. Jadi yang disebutkan saja yang menjadi pelaku tindak pidana. Lalu siapa yang berhak mengadu? Berdasarkan pasal 72 dan 73 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang berhak mengadu adalah orang atau mereka yang terkena kejahatan. Untuk tenggang waktu pengaduan, sejak saat orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan. Hal ini berlaku baik untuk delik aduan absolut ataupun delik aduan relatif. Adapun daluarsa pengaduan adalah setelah 6 bulan apabila korban bertempat tinggal di Indonesia dan 9 bulan apabila bertempat tinggal di luar Indonesia. Terdapat pada pasal 74 KUHP. Lalu ada menarik kembali pengaduan berdasarkan pada pasal 75 KUHP. Penarikan dapat dicabut 3 bulan setelah pengaduan diajukan. Tetapi jika yang berhak mengadu meninggal, maka pengaduan tidak dapat dicabut kembali. Untuk delik aduan absolut, penarikan pengaduan tidak terikat waktu 3 bulan, melainkan selama waktu pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Lalu yang kedua, nebis in idem, diatur dalam pasal 76 KUHP, yang berarti tidak atau jangan dua kali yang sama. Untuk dasar atau rasio dari asas ini adalah: yang pertama, untuk menjaga martabat atau wibawa pengadilan. Yang kedua, untuk kepastian hukum bagi terdakwa yang telah mendapatkan keputusan hukum. Untuk syarat-syarat nebis in idem, yang pertama ada putusan hakim yang punya kekuatan hukum tetap. Yang kedua, putusan yang dijatuhkan berlaku untuk orang yang sama. Yang ketiga, perbuatan yang dituntut kedua kali adalah sama dengan yang pernah diputus. Lalu selanjutnya ada matinya terdakwa yang terdapat pada pasal 77 KUHP. Kewenangan menuntut pidana menjadi hapus dengan matinya terdakwa.
Hal ini didasarkan karena subjek hukum pidana hanyalah orang, sehingga yang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang berupa tindak pidana hanyalah pelaku tindak pidana tersebut. Selanjutnya ada daluarsa atau verjaring pada pasal 78 KUHP. Alasan diberlakukannya daluarsa adalah karena sangat mempengaruhi daya berlakunya penuntutan, sehingga memperlemah ingatan terhadap gangguan atas ketertiban yang telah dilakukan. Dengan demikian mengurangi pula kegunaan dari penuntutan atau pemindanaan. Selanjutnya menyulitkan pembuktian karenanya memperkecil kemungkinan akan berhasilnya penuntutan. Jadi maksud dari daluarsa atau tenggang waktu ini adalah untuk memberikan kepastian dan ketertiban hukum, terutama untuk penuntut umum dan terdakwa, terlebih-lebih untuk terdakwa. Untuk batas waktu daluarsa menurut pasal 78 KUHP, yang pertama untuk semua kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan dengan percetakan adalah 1 tahun. Untuk kejahatan yang diancam hukuman denda, kurungan atau pidana penjara paling lama 3 tahun, daluarsanya adalah sesudah 6 tahun. Yang ketiga untuk kejahatan yang ancaman hukumannya pidana penjara lebih dari 3 tahun, daluarsanya adalah 12 tahun. Sedangkan untuk kejahatan yang diancam pidana mati atau seumur hidup, daluarsanya adalah sesudah 18 tahun. Untuk alasan atau dasar mempertimbangkan waktu daluarsa adalah tersangka atau terdakwa yang melarikan diri harus lebih lama dikeluarkan dari penjara dibandingkan orang yang benar-benar menjalankan hukuman. Yang kedua, ingatan orang terhadap kejahatan-kejahatannya yang lebih berat akan lama hilangnya. Yang ketiga, kemungkinan untuk memperoleh barang bukti semakin berkurang sehingga sukar untuk dikumpulkan karena hilang atau rusak. Yang keempat, memberikan rasa kepastian hukum kepada masyarakat. Lalu selanjutnya ada penangguhan dan penghentian daluarsa. Penangguhan daluarsa atau penghentian untuk sementara tenggang waktu daluarsa apabila penundaan dicabut, maka tenggang waktu berjalan lagi dan waktu sebelum penundaan tetap dihitung. Terdapat pada pasal 81 KUHP. Lalu selanjutnya ada penyelesaian di luar beracara. Hal ini hanya berlaku untuk perkara pelanggaran saja, yaitu terhadap perkara-perkara pelanggaran yang diancam denda saja. Lalu maksimum denda harus dibayar. Selanjutnya diperlukan kuasa dari pejabat yang ditunjuk undang-undang. Penyelesaian di luar beracara ini bisa diartikan sebagai tebusan. Selain AFKOF, dikenal juga dengan adanya lembaga seeking atau denda damai yang berlaku terhadap pelanggaran dalam TPE dan tindak pidana fisikal. Asas ini merupakan kewenangan jaksa penuntut umum dengan dasar-dasar asas opportunate atau demi kepentingan umum. Selanjutnya ada abolisi dan amnesti. Abolisi yaitu meniadakan wewenang dari jaksa untuk menuntut hukuman. Amnesti yaitu wewenang yang lebih luas, yaitu meniadakan wewenang untuk menuntut dan menjalankan eksekusi baik sebelum ataupun sesudah eksekusi. Untuk alasan gugurnya hak untuk melaksanakan hukuman, dalam KUHP ada matinya terpidana pasal 83, daluarsa pada pasal 8485, di luar KUHP amnesti dan grasi. Mungkin cukup sekian dari materi bab 5. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.